pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal itu mengangkat terkait dengan kolaborasi penggerak swadaya masyarakat dan tim pendampingan profesional, tenaga pendamping profesional. Nah baik Pak, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, perlu kami informasikan bahwa pada kegiatan ini dihadiri partisipan kurang lebih 322 orang. Ya, untuk itu kami himbau untuk para koordinator provinsi, kabupaten maupun kecamatan untuk dapat menginformasikan kepada teman-teman yang belum bergabung. Sudah. Trian, enggak usah. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu, kita melangkah pada acara selanjutnya, yaitu arahan sekaligus membuka forum grup diskusi secara resmi oleh Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Bapak Dr. Andes Andi Muhammad Urwa, MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Bapak Ibu Koordinator TAPM Provinsi, yang terhormat Bapak Ibu Koordinator TAPM Kabupaten, Bapak Ibu pendamping desa dan Bapak Ibu pendamping lokal desa yang saya hormati, serta seluruh rekan-rekan penggerak swadaya masyarakat Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa daerah tertinggal Makassar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul dalam rapat koordinasi dan FGD, Fokus Group Discussion, dalam keadaan sehat walafiat. Saya sangat senang dan sangat berbahagia dapat bertemu langsung melalui daring dengan Bapak Ibu sekalian, para pejuang di garis terdepan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal. Kehadiran Bapak Ibu hari ini menunjukkan komitmen tinggi kita untuk terus membangun dan memajukan desa-desa di seluruh Sulawesi. Bapak Ibu yang saya hormati, peran Bapak Ibu sebagai tenaga pendamping personal atau TPP sangatlah vital. Bapak Ibu adalah ujung tombak yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Bapak Ibu adalah garis terdepan yang mendampingi desa dan membantu mereka untuk tumbuh. Keberhasilan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia sangat bergantung pada kinerja Bapak Ibu sekalian di lapangan. Di sisi lain, kami Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa daerah tertinggal Makassar memiliki peran sebagai fasilitator dan pendukung. Kami para PSM atau penggerak swadaya masyarakat bertugas menyiapkan pelatihan, menyediakan dukungan teknis dan mengelola pengetahuan untuk pemberdayaan masyarakat di desa.
Namun keberhasilan tidak akan datang dari kerja sendiri-sendiri. Kita tidak bisa berjalan sendiri. TPP dan PSM adalah dua entitas yang sangat melengkapi. Sinergi dan kolabilitas yang kuat adalah kunci untuk menghindari tumbang tindih program dan memastikan setiap upaya yang kita lakukan memberikan dampak yang maksimal dan optimal. Melalui forum ini kita akan bersama-sama menyatukan pemahaman, berbagi pengalaman, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan langkah-langkah. Kami ingin mendengar langsung dari Bapak Ibu apa saja kebutuhan real di lapangan, agar kami dapat memberikan dukungan yang tepat dan sasaran. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai awal dari kolaborasi yang erat dan berkelanjutan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi dan fokus grup discussion antara DPP dan PSM pada hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kepala Balai Bapak Dr. Andes Andi Muhammad Urwa MSI. Kita lanjut pada pembicara pertama, yaitu Bapak Saripudin SPD MM dengan tema sinergitas PSM dan TPP dalam pemberdayaan masyarakat desa. Kepada Bapak Saripudin kami persilahkan. Terima kasih Bapak narasumber, Pak Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan tenaga pendamping profesional. Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Makassar. Yang kami hormati tenaga pendamping khususnya Koordinator Provinsi, TA, PM, Koordinator Kabupaten, pendamping desa, dan pendamping lokal desa atau PLD, serta rekan-rekan PSM yang ada di Makassar. Pada hari ini alhamdulillah kita bersyukur karena bisa menyelenggarakan kegiatan pertemuan yang mana pertemuan pertama kami sudah lakukan di hari Jumat kemarin tanggal 29 Agustus 2025, yaitu bersama dengan TPP yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Pada hari ini kita bertemu antara PSM dari Balai Makassar dengan TPP yang ada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan dari Gorontalo. Besar harapan kami, Bapak Ibu, teman-teman atau rekan-rekan dari tenaga pendamping profesional, baik dari provinsi, kabupaten, di kecamatan, pendamping desa, atau yang langsung ada di desa, PLD, bahwa antara kita, PSM Balai Makassar dengan TPP yang ada di daerah, itu bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, bisa bekerja sama dengan baik dalam rangka menjalankan tugas kita masing-masing, tugas kita semua dalam hal pemberdayaan masyarakat desa. Tadi Bapak Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Makassar sudah menyampaikan bahwa kita tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat desa harus menjadi pekerjaan kita bersama. Tadi juga
Bapak moderator sudah mengingatkan kembali apa pesan dan harapan dari Kepala Badan BPSDM maupun dari Pusat P3MD yang kebetulan pada hari Kamis berkunjung ke balai kami dan sempat bertemu dengan teman-teman perwakilan dari TAPM Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Selatan yang terdekat dari Balai Makassar. Ya, kemarin sempat ada pertemuan kecil informal antara Kepala BPSDM dan Kepala Pusat P3MD yang sempat datang ke Makassar, yang dari Makassar, dari Goa, dari Maros, dari Pangkep, dari Takalar. Karena itu yang terdekat untuk bisa berkunjung ke Balai Makassar. Yang pada intinya kami dari Balai Makassar ada penggerak suara yang masyarakat atau PSM, dan Bapak Ibu sebagai tenaga pendamping profesional itu diharapkan untuk bekerja bersama-sama, jangan bekerja sendiri-sendiri, supaya sinergi PSM dan TPP itu bisa membuahkan hasil dalam hal pemberdayaan masyarakat desa untuk kemajuan desa. Baik, sebenarnya saya ini bukan akan membawakan materi, tetapi hanya menyampaikan pengantar berkaitan dengan rapat koordinasi dan bahan untuk kita sama-sama memahami bersama, mendiskusikan bersama berkaitan dengan tugas kita di masyarakat sebagai tenaga pemberdayaan atau pendamping masyarakat. Lanjut, Mbak. Jadi berdasarkan Permen Desa masih PDTT yang lalu tahun 2022 nomor 11 itu, PSM disebutkan sebagai pejabat yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi kami ini PSM memiliki tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Bentuk pelaksanaannya adalah melakukan penyuluhan, yaitu kami secara online biasa melakukan webinar untuk tema-tema yang menyangkut pemberdayaan masyarakat desa, ya, sesuai dengan masalah dan kebutuhan dari masyarakat desa. Kemudian pelatihan, kami saat ini lebih banyak melakukan pelatihan online karena adanya efisiensi anggaran, tetapi tetap juga ada beberapa pelatihan yang bisa kami laksanakan secara langsung atau offline di daerah. Kemudian ada juga kami melakukan pendampingan, apakah pendampingan secara offline langsung dan juga pendampingan secara online. Di dalam Permen Desa nomor 11 ini juga disebutkan bahwa penggerak swadaya masyarakat dapat melibatkan tenaga pendamping profesional atau pihak lain yang terkait. Jadi kami, PSM yang ada di Balai Makassar, menurut Permen Desa ini, dapat berkolaborasi, dapat melibatkan rekan-rekan tenaga pendamping profesional ataupun pihak lain yang terkait dengan kegiatan yang kami laksanakan. Untuk itu, kami di Balai Makassar itu ada 20 orang yang memiliki jabatan sebagai PSM, yaitu ada 9 orang PSM ahli madya, kemudian ada 7 orang PSM ahli muda, dan 4 orang PSM ahli pertama. Inilah nanti yang menjadi rekan-rekan Bapak Ibu di dalam melakukan kerjasama atau melakukan kolaborasi ataupun sinergi, ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ini beberapa fotonya teman-teman kita di sini di Makassar, dan jumlahnya ada 20 orang. Lanjut. Next. Bill. Ya. Sesuai dengan, jadi tadi itu Permen Desa 11 ya. Kalau sekarang Permen Desa PDT yang terakhir keluar, yaitu nomor 294 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa. Di dalam Permen Desa ini disebutkan bahwa TPP
adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi di sini antara Permen Desa yang tadi sebelumnya kita sebutkan tentang PSM dan Permen Desa nomor 294 ini ada kesamaan tugas Bapak Ibu antara kami dengan Bapak Ibu TPP, yaitu melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi TPP itu tidak juga fokus ke pembangunan pendampingan desa, tetapi dalam hal pemberdayaan masyarakat desa juga menjadi tugas. Dan itu yang memiliki kesamaan dengan kami di Makassar. Koordinasi pendampingan masyarakat desa di pusat untuk di kementerian ya dilakukan oleh BPSDM ya, dan dapat dibantu oleh jabatan fungsional PSM. Jadi di tingkat wilayah di wilayah Indonesia Timur atau khususnya di Sulawesi ini, PSM itu mewakili kepala balainya, kemudian juga dibawahi oleh BPSDM. Untuk memudahkan koordinasi Bapak Ibu, dengan jumlah TPP yang cukup besar, kami telah membentuk tim penanggung jawab wilayah atau tim narahubung yang sewaktu-waktu nanti akan menghubungi Bapak Ibu, khususnya di koordinator provinsi atau kabupaten. Nanti kami masing-masing memiliki narahubung atau penanggung jawab wilayah. Untuk wilayah Sulawesi Selatan itu ada narahubungnya, ketua timnya, jadi ada juga anggotanya. Ketua timnya itu adalah Bapak Asril Mahmud Eshud MM. Kemudian Sulawesi Barat ada Bapak Detrandes Andi Rijal Kadir MM. Kemudian untuk Sulawesi Tengah ada Bapak Rizal. Kemudian untuk yang ada di Sulawesi Tenggara ada Ibu Saripah, Ibu Ipa dan timnya. Kemudian Sulawesi Utara Bapak Andi Malik, Pak Dr. Andi Malik. Ada juga timnya, anggota timnya. Kemudian dari Gorontalo ini Pak Eko yang sering menghubungi ke Gorontalo ya, yang sekarang jadi moderator. Lanjut. Ini bentuk mekanisme koordinasi yang ditunjukkan oleh bagan ini yang diambil dari Permen Desa ya. Permen Desa atau Kepmen Desa ya tadi ya. Kepmen Desa. Jadi yang benar itu Kepmen Desa ya, bukan Permen Desa. Kepmen Desa 294 di mana di sini ada kepala UPT, itu maksudnya kepala Balai Makassar ya, yang khusus di wilayah Sulawesi. Itu nanti akan dijalankan tugas-tugas untuk koordinasinya dengan TA provinsi oleh PSM. Jadi kami nanti akan mewakili kepala balai, kepala UPT untuk menjalankan koordinasi dengan TAPM provinsi. Demikian juga untuk tingkat pemerintahan dengan dinas yang menangani pemberdayaan masyarakat desa atau dinas DPMD ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tingkat provinsi. Kemudian pada tingkat kabupaten juga kami PSM akan nanti berkoordinasi untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa ke TAPM kabupaten maupun pendamping desa. Dan selanjutnya akan dijabarkan atau dijalankan secara teknis atau di lapangan oleh PLD melalui pendamping desa. Jadi nanti Bapak Ibu secara terstruktur, secara hierarki kita akan melakukan koordinasi dalam rangka menjalankan tugas-tugas kita dalam hal pemberdayaan masyarakat desa. Karena kalau kami mau langsung ke desa-desa, itu jumlah desa sangat banyak Bapak Ibu ya, sangat banyak, 8.700 lebih.
Nah, kami 20 orang itu mau mendatangi tiap hari pun tidak sampai 1 tahun. Jadi sangat apa ya, bukan tidak mungkin sih, tapi hanya bisa berjalan sangat minim apabila kami tidak memiliki kolaborasi atau sinergi dengan Bapak Ibu TPP yang ada langsung di lapangan. Jadi pekerjaan akan kita efisienkan dengan melakukan sinergi bersama dalam rangka melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Lanjut, Pak. Seperti ini gambarannya, Pak Ibu, yang tadi di struktur itu seperti ini. Jadi nanti pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas kami PSM dan tugas Bapak Ibu TPP, misalnya dalam hal penyebaran informasi berkaitan dengan tugas-tugas pemberdayaan masyarakat, atau dalam hal pengisian survei, nanti kami akan banyak berkoordinasi dengan Bapak Ibu secara struktural ya, hierarki, untuk mengisi survei, baik survei untuk rekan-rekan TPP maupun untuk BUMDes ataupun dengan pemerintah desa atau bahkan ke masyarakat. Kemudian masalah merekrut peserta dalam hal kami melakukan kegiatan pendampingan, kegiatan pelatihan, webinar atau penyuluhan, itu pasti akan menggunakan atau kita harus bersinergi untuk bisa berjalannya kegiatan itu dengan efisien. Dan demikian juga kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi mekanismenya Bapak Ibu, mari kita sama-sama memahami, kita memiliki kesamaan persepsi terhadap pentingnya kita berkolaborasi, bersinergi atau bekerja sama, bahwa kami di Balai Makassar, PSM yang ada di Balai itu yang paling dekat kami bisa hubungi dan dengan cepat juga adalah TA Provinsi. Ya, itu tadi ada narah hubungnya. Nanti akan sewaktu-waktu dihubungi dalam rangka apa untuk melibatkan teman-teman yang ada di TAPM Kabupaten. Dan selanjutnya TA Kabupaten itu diharapkan juga melakukan koordinasi kerjasama atau sinergi dengan rekan-rekan kita yang ada di kecamatan desa melalui pendamping desa dan pendamping lokal desa. Jadi kalau kita menggunakan hierarki seperti ini, pekerjaan kita nanti tidak akan berat walaupun harus sampai ke desa. Jadi kalau kami punya kegiatan untuk masyarakat desa, misalnya dengan BUMDes, maka menggunakan hierarki ini akan lebih cepat daripada kami harus langsung ke desa-desa. Itu pentingnya Bapak Ibu kita menjalankan mekanisme koordinasi antara PSM dan TPP. Lanjut. Kita sedikit mengulas ya konsep sinergi. Sinergi sebenarnya adalah kerjasama atau kolaborasi yang harmonis. Jadi kalau kita menyebut sinergi, maka yang kita maksudkan adalah kerjasama dan kolaborasi yang harmonis. Di mana dalam kolaborasi itu kita saling mengisi, saling melengkapi. Jadi antara TPP dan PSM itu saling melengkapi. Jadi kalau ada kekurangan masing-masing, dilengkapi satu sama lain sehingga menjadi kekuatan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kalau kita bersatu, tujuan itu bisa dicapai, tujuannya yang besar itu bisa kita capai. Kemudian, sinergi dalam hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat desa itu berarti menyatukan energi, jadi menyatukan kekuatan, energi, potensi dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi masing-masing punya energi, masing-masing punya sumber daya, potensi, kekuatan, itu disatukan Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk selanjutnya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat itu yang kita kerjakan secara bersama-sama, maka diharapkan dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Lalu apa manfaatnya bersinergi? Kalau PSM dan TPP bersinergi melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka pekerjaan menjadi lebih ringan. Ya, sudah pasti kalau 2 orang atau 3 orang itu yang mengerjakan suatu pekerjaan yang sama, yang dilakukan sendiri-sendiri, pasti
lebih ringan kalau banyak orang. Seperti di gambar ini Bapak Ibu, memindahkan rumah pun kalau banyak orang itu menjadi ringan. Coba kalau satu orang kan tidak mungkin. Sama juga pekerjaan pemberdayaan masyarakat. Itu sesuatu yang berat, tapi kalau bersama-sama akan menjadi ringan. Kemudian bisa menyatukan berbagai ide. Idenya teman-teman TPP mungkin ada masukan-masukan untuk suatu kegiatan. Mari kita berikan masukan. Lalu kalau itu bagus, mari kita jalankan secara bersama-sama. Jadi ide-ide yang bagus untuk suatu kegiatan itu bisa disatukan melalui sinergi. Kemudian pasti hasilnya lebih optimal dibanding kalau kita bekerja sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Nanti di slide berikutnya ini kita akan lihat betapa banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan, tetapi kalau dijalankan sendiri-sendiri itu akan mengalami kesulitan dan kurang efisien. Kemudian efisiensi sumber daya seperti waktu ya, dengan kolaborasi, dengan sinergi, waktu kita akan efisien, biaya lebih murah, dan tenaga juga tidak terlalu banyak kita keluarkan, hasilnya menjadi lebih besar. Kemudian bisa meningkatkan kepercayaan dan keberlanjutan. Jadi Bapak Ibu TPP yang ada di lapangan dengan pekerjaan pemberdayaan, PSM itu hanya bisa melakukan misalnya pelatihan. Saya contohkan Bapak Ibu, kalau kami melakukan pelatihan di desa atau biasa di kecamatan ya atau di kabupaten, itu kami hanya bisanya 5 hari saja bertemu dengan masyarakat. Misalnya pelatihan BUM desa atau pelatihan dulu itu ada pelatihan KPMD, ada pelatihan desa wisata. Itu kami bisa bersama-sama dengan peserta hanya 5 hari Bapak Ibu melakukan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Terus selanjutnya siapa yang bisa melihat hasil pelatihan, yang bisa mendorong peserta melakukan mengimplementasikan hasil materi-materi pelatihan? Ya pasti harus ada orang di lapangan yang melihat itu, yang memonitor supaya berkelanjutan. Siapa dia? Ya TPP. Jadi TPP yang ada di lapangan itu akan menjaga keberlanjutan dan kepercayaan masyarakat juga. Masyarakat yang sudah kita latih, peserta kita yang sudah dilatih itu akan semakin meningkat kepercayaannya kalau kita lebih banyak orang yang memperhatikan dibanding kalau hanya satu pihak saja yang memperhatikan. Lebih-lebih keberlanjutannya itu akan lebih terjamin, bisa berlanjut, bisa terimplementasikan materi-materi itu kalau ada orang di lapangan yang mendampingi lebih lanjut. Slide. PSM dan TPP harus saling bersinergi untuk apa Bapak Ibu? Kita punya tugas di Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal ini, di kabinet yang baru ini, kementerian kita memiliki 12 rencana aksi yang harus sama-sama kita jalankan Bapak Ibu sesuai dengan kondisi masing-masing di daerahnya. Ya, ada 12, tapi yang bisa kita wujudkan untuk sesuai dengan kondisi masing-masing itu mungkin tidak sampai 12 ya. Coba kita lihat di berikutnya ini, slide berikutnya. Ya, ini ada kurang lebih 7 ya yang mungkin bisa kita sama-sama PSM dan TPP bisa membantu kementerian kita dalam rangka menjalankan 12 renaksinya. Karena 12 renaksi itu merupakan penjabaran dari astacitanya kabinet yang sekarang, kabinet Prabowo ya, yang kita sama-sama dukung pemerintahan yang sudah resmi. Astacita yang ke-6 ya, yang masalah membangun dari desa untuk membangun Indonesia. Yang pertama, renaksi pertama yang harus kita dukung atau kita bisa membantu pemerintah ini, kementerian kita, yaitu mendukung makan bergizi gratis. Yang mana di sini diharapkan BUM desa itu melakukan pengadaan bahan lokal dengan bekerja sama petani, peternak, atau nelayan untuk memasok ke
satuan pelayanan penyediaan gizi, pemenuhan gizi. Jadi ada SPPG untuk mendukung MBG, dibentuk SPPG, di mana SPPG ini sebagai dapur umum itu harus memiliki bahan-bahan untuk dimasak ya. Ya, diharapkan BUMDesa yang ada di setiap desa itu bisa membantu memasuk ke SPPG. Bagaimana mekanismenya itu nanti kami beberapa minggu atau bulan yang lalu itu sudah melakukan webinar juga terkait MBG ini. Nanti lebih lanjutnya dapat kita bahas lagi di rakor-rakor berikutnya. Kemudian BUMDesa melakukan kegiatan ketahanan pangan. Jadi ini juga kita bisa berpartisipasi di sini dalam rangka masyarakat bisa mendukung ketahanan pangan yang dilakukan oleh BUMDesa. Jadi BUMDesa sebagai pelaksana dari Ketapang itu akan menggerakkan masyarakat petani atau nelayan atau peternak atau yang perikanan untuk bisa menjalankan ketahanan pangan yang ada di Renaksi kedua, di mana setiap desa diharapkan ada tematik unggulannya. Misalnya jagung itu ada di desa mana, ataupun yang lain-lainnya. Itu nanti tergantung kondisi desa masing-masing. Kemudian Renaksi yang keempat yang bisa kita terlibat, misalnya melakukan survei potensi mata air atau sumber air lainnya supaya desa itu tidak kekurangan air, maka TPP bisa melakukan survei potensi mata air yang kira-kira bisa menjadi cadangan untuk swasembada air di desa. Kemudian Renaksi yang kelima, masalah desa ekspor. Diharapkan keterlibatan kita bersama untuk menggerakkan masyarakat yang punya produk yang potensial untuk diekspor. Kita bisa fasilitasi masyarakat kita untuk mendapatkan pelatihan yang standar ekspor. Bisa nanti kita hubungkan dengan dinas perdagangan yang ada di kabupaten ataupun yang ada di provinsi. Kalau ada kita temukan produk atau potensi lokal yang kira-kira berpeluang untuk diekspor. Jadi ini perlu kita identifikasi Bapak Ibu secara bersama-sama TPP di lapangan. Kemudian kita coba memfasilitasi kembali kalau sudah ditemukan produknya atau potensinya, kita coba menghubungi eksportir yang ada di wilayah kita. Nanti rencana kami bersama-sama dibantu dengan TPP, kita akan cari bagaimana upaya untuk eksportir yang ada di wilayah di setiap provinsi itu bisa bekerja sama dengan desa kita, dengan desa-desa yang ada di wilayah itu, dan nanti digerakkan oleh BUMDesa. Jadi BUMDesa diharapkan nanti bisa melakukan kerjasama dengan eksportir yang bisa desa kita masuk desa ekspor. Nanti juga ini akan kita realisasikan, kita implementasikan dengan bersama-sama nanti merumuskan rencana aksi yang lebih real. Kemudian Renaksi yang keenam adalah pemuda pelopor desa. Kita bisa melakukan pendataan pemuda kreatif yang ada di desa, yang inovatif. Kemudian nanti pengembangan usahanya nanti akan dilakukan oleh instansi yang terkait. Kalau kita sudah punya data, nanti kita bisa menyampaikan ke instansi yang menangani masalah pemuda. Kemudian yang kedelapan, digitalisasi desa dan desa wisata. Ya, di sini kita bisa memfasilitasi khususnya desa-desa yang internetnya belum terlalu bagus. Nanti kita coba fasilitasi bagaimana desa itu bisa internetnya lebih bagus. Atau yang sama sekali ada desa yang belum ada internet, nanti kita coba membuat kegiatan untuk bisa menghubungkan antara desa itu dengan penyedia pelayanan internet. Untuk itu nanti kami sudah akan merencanakan di tanggal 10 September, kami minta tolong ke teman-teman TPP untuk mensukseskan, untuk sama-sama kita mensukseskan kegiatan ini, di mana kita akan melakukan webinar tentang digitalisasi desa. Di situ nanti akan ada
penyedia, ada dari Komdiki, ada juga dari penyedia pelayanan yang bisa kerjasama dengan desa. Nanti di desa itu nanti akan diwakili oleh BUMDesa sebagai pengusaha yang membuka usaha internet. Ya, ini nanti kita akan kerjasama TPP dengan PSM untuk melakukan kegiatan ini. Kemudian yang terakhir, desa berketahanan iklim dan pengembangan desa tangguh bencana. Ya, desa-desa yang sering mengalami bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lain-lain, itu perlu diidentifikasi. Kemudian kita coba setelah teridentifikasi, kita coba menghubungkan dengan instansi yang membidangi masalah pelatihan mitigasi bencana. Nanti setelah identifikasi kita lakukan, nanti kita bisa menghubungkan dengan instansi yang terkait. Lanjut. Lanjut. Ini yang sebelumnya. Ya, ini yang tadi kami sampaikan. Jadi agenda-agenda untuk kita koordinasikan bersama Bapak Ibu PSM dan TPP itu kami di Makassar sudah membuat beberapa rencana, tapi itu pun nanti akan kami komunikasikan dengan teman-teman TPP. Yang seperti tadi kami sampaikan, yang sudah terjadwal adalah digitalisasi desa dalam bentuk webinar, dan nanti dari hasil webinar itu kita coba merencanakan bagaimana BUMDes kita bisa menjalin kerjasama dengan penyedia layanan internet, khususnya untuk desa-desa yang masih kurang bagus internetnya ataupun yang belum sama sekali. Kemudian desa ekspor juga ini kami masih dalam rencana, nanti kita akan buat jadwal yang lebih konkret setelah berkomunikasi lebih lanjut dengan teman-teman yang TPP. Kemudian juga kami merencanakan ada pembentukan asosiasi BUMDesa. Kemarin di rakor pertama dengan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah, itu ada teman kita dari salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu ya, kemarin. Luwu ya? Sulbar ya, dari Provinsi Sulbar. Itu sudah ada yang memulai melakukan pembentukan asosiasi BUMDes di tingkat kecamatan, dan itu menarik untuk kita nanti diskusikan bersama teman-teman TPP. Nanti ada waktu nanti kami akan ajak Bapak Ibu TPP untuk mendiskusikan lebih lanjut bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan sehingga BUMDesa kita ini bisa bersatu supaya lebih kuat untuk menghadapi persaingan usaha dengan yang lainnya, dengan pengusaha-pengusaha lainnya. Kemudian kita akan coba nanti kalau ada waktu dan ada keadaan yang bisa memungkinkan kita membuat dialog antara asosiasi BUMDesa yang sudah terbentuk dengan asosiasi pengusaha. Misalnya dengan HIPMI ya, ada Apindo atau Kadin. Kita akan berani menghubungkan kalau sudah ada asosiasi. Kalau belum ada asosiasi, agak apa ya, kurang efisien kalau setiap orang hanya mewakili BUMDesanya sendiri-sendiri. Yang bagus itu kalau asosiasinya ketemu dengan asosiasi pengusaha, sehingga nanti akan timbul kolaborasi antara asosiasi BUMDesa dengan asosiasi pengusaha. Itu nanti ke depannya seperti itu. Nanti kita masih membutuhkan saran-saran, masukan-masukan dari teman-teman TPP. Kemudian membangun kemitraan antara BUMDesa dan Koperasi Desa Merah Putih. Ini tidak bisa kita hindari bahwa Koperasi Desa sudah berdiri dan sudah berjalan, maka harus dijadikan sebagai mitra BUMDesa, bukan lawan ya, bukan saingan, tapi mitra. Bagaimana caranya kita membuat mereka dua usaha ini, dua entitas yang besar di desa ini. Nanti jadi ada hal nanti selanjutnya di slide berikut, Pak. Ya, nanti ini beberapa kegiatan yang belum sempat kita sampaikan. Ini nanti akan kita diskusikan lebih lanjut dengan teman-teman TPP ya. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu teman-teman TPP untuk kita sama-sama menyamakan persepsi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama.
tanpa kebersamaan ya kegiatan-kegiatan yang tadi kami sampaikan dan yang akan datang yang kita akan buat itu tidak akan berjalan dengan baik. Jadi kita perlu bersama. Lanjut. Dan ada ide yang mungkin kami bayangkan itu bagus kalau terjadi, Bapak Ibu, kita coba 1-2 proyek seremoni ya, peresmian pejabat Kementerian Desa, apabila di desa itu ada potensi untuk dikunjungi oleh pejabat kita, misalnya oleh Pak Menteri atau Wamen atau Pak Kepala Badan atau Kepala Pusat P3MD atau dari Kepala Balai kami. Itu bagus sekali kalau dari teman-teman TPP bisa menggagas kira-kira apa ya yang ada di desa yang bisa mendatangkan pejabat untuk berkunjung ke desa. Misalnya ada panen raya dari hasil ketapangnya BUMDes. Itu bagus itu kalau kita ngundang pejabat kita untuk datang di desa kita juga. Atau ada kemitraan dalam organisasi digitalisasi desa. Misalnya kita berhasil menghubungkan antara desa dengan BUMDes ya, yang dikelola oleh BUMDes, unit usaha BUMDesanya di bidang digitalisasi, kemudian bekerja sama dengan penyedia, dengan Komdigi, lantas diresmikan oleh pejabat. Itu akan sangat bagus dan itu akan memperlihatkan kinerjanya teman-teman di daerah TPP, tentu saja dengan koordinasi dengan kami PSM di Balai. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu. Ini hanya pengantar Bapak Ibu untuk kita sama-sama membuat sinergi yang baik dalam melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Saripudin atas pemaparannya, pengantar terkait dengan sinergitas PSM dan TPP dalam pemberdayaan desa. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengundangan kedua, yaitu pemaparan hasil survei identifikasi BUMDes, BUMDesa, dan survei kebutuhan kolaborasi TPP dan PSM. Kepada Bapak Andi Pasandang EAK kami persilahkan. Terima kasih banyak Pak Iko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tenaga pendamping profesional untuk wilayah Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara, serta rekan-rekan penggerak swadaya masyarakat yang saya hormati. Pantun dulu ya sebelum dimulai. Bunga mawar harum baunya, mekar di taman setiap pagi. Pemberdayaan desa tugas kita semua. Mari bersama wujudkan ekonomi desa mandiri. Hari ini saya sangat senang dapat bertemu dan berinteraksi dengan Bapak Ibu. Meskipun melalui Zoom meeting, peran Bapak Ibu sebagai TPP sangat krusial dalam pemberdayaan masyarakat desa, terutama terkait pencapaian cita-cita ke-6 pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Cita-cita ini bisa tercapai dengan kolaborasi kita semua, dan ini saya sangat yakin karena saya tahu sebagian besar Bapak Ibu TPP sudah sangat berpengalaman. Dari survei menunjukkan bahwa lebih dari 50%-nya itu sudah lebih dari 50 tahun dan aktif dalam pemberdayaan masyarakat 5 tahun. Bahkan sejak era program nasional pemberdayaan di masyarakat atau PNPM mandiri, Bapak Ibu TPP telah berpengalaman bahkan ada yang kurang lebih 20 tahun dalam pemberdayaan masyarakat. Pengalaman dan pengetahuan yang mendalam ini adalah aset yang sangat berharga bagi kita untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan Prabowo Gibran tersebut. Untuk menguatkan kolaborasi kita, kami dari Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan daerah tertinggal wilayah Makassar untuk Sulawesi telah melakukan survei identifikasi BUMDesa dan survei kebutuhan kolaborasi antara TPP dan penggerak swadaya masyarakat.
Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil-hasil penting dari survei tersebut. Data ini insya Allah sangat penting karena menjadi masukan dan landasan bagi kita semua untuk memberdayakan masyarakat desa dan daerah tertinggal. Hasil survei ini bukan hanya sekedar angka, melainkan cerminan kondisi nyata di lapangan yang akan menjadi dasar untuk kita bersama guna merumuskan strategi pendampingan yang lebih tepat sasaran. Mari kita jadikan data ini sebagai titik awal untuk membangun sinergi yang lebih kuat demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh wilayah Sulawesi. Baik, saya akan tampilkan hasil survei. Yang pertama, hasil survei identifikasi Bundesa. Lanjut ya. Lanjut. Bisa di itu ya, di survei ini dilakukan mulai dari bulan Juli sampai dengan bulan hari Jumat kemarin datanya. Dan yang terkumpul itu baru sekitar 30% atau baru sekitar 2.684 bundes yang telah mengisinya dari 8.755. Jadi ini memang menjadi berat karena kami mohon bantuan teman-teman. Ketika teman-teman TPP membantu kami, insya Allah target kami itu 85-90% akan tercapai. Lanjut Ibu. Jadi tujuan dari identifikasi bundes ini yaitu memetakan kondisi real dan potensi bundesa yang ada di wilayah Sulawesi. Dan terkumpul nantinya akan digunakan sebagai landasan untuk merancang program pelatihan dan pemberdayaan yang lebih terarah dan tepat sasaran. Ada 4 sub tujuannya. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Yang kedua, mendukung pengembangan usaha. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas pengelola. Dan yang keempat itu dasar pengambilan keputusan. Survei ini tidak hanya sekedar mengumpulkan data, tapi juga menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa setiap program nanti dari Balai Pelatihan Makassar itu akan berdampak positif bagi kemajuan Bumdesa. Lanjut. Ini data yang terkumpul dari 6 provinsi. Untuk Sulawesi Selatan baru 66%, dari 1.500 Bundesa baru 751, Sulawesi Barat 38%, Sulawesi Tengah 22%, Sulawesi Tenggara 15%, Gorontalo 11%, dan Sulawesi Utara baru 10%. Jadi totalnya baru 30%. Untuk itu setelah rakor ini kami mohon bantuan teman-teman TPP agar semua bundesa bisa mengisinya. Lanjut. Nanti kami share lanjut. Lanjut. Nah, nanti kami selesaikan dulu. Nanti kami share link, jadi Bapak Ibu bisa nanti langsung melihat desa-desa mana yang di kabupaten mana dan desa mana yang belum mengumpulkan. Jadi langsung bisa dievaluasi dan ditindaklanjuti. Nanti kami kirimkan di survei dengan link untuk melihat hasilnya, hasil yang telah dikumpulkan. Jadi ini Sulawesi Selatan, ada setiap kabupaten, nanti ketika ada di link itu, lihat di sini, Bapak Ibu bisa melihatnya, itu akan tampil desa-desa di kabupaten tersebut yang telah dan belum mengisi survei. Lanjut, jadi ini tadi di Sulawesi Selatan, ini Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat itu Majene paling tinggi, 53%, disusul Mamuju Tengah. Lanjut ke Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah yang terkumpul itu baru 22,58%, lanjut di Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu yang paling tinggi mengumpul dari Buton Utara, itu 58%, dan yang paling rendah dari Konawe Kepulauan, baru 1 bundes yang mengisinya.
dari harusnya 89 Bundes. Selanjutnya dari Gorontalo, itu baru 11% yang terkumpul, dan yang paling itu baru yang paling tinggi mengumpulkan Bonga Bolango 27 Bundes atau 16%, dan yang paling rendah dari Kabupaten Puhowatu baru 6 Bundes dari harusnya 101 Bundes atau baru 6%. Selanjutnya Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara bahkan Bolaan Mangondo itu sama sekali dari 200 Bundes yang harusnya kumpul, sampai data per hari Jumat kemarin itu belum ada sama sekali, masih 0. Dan yang paling tinggi di Bolaan Mangondo di Sulawesi Utara itu alhamdulillah Minahasa, itu lebih 50% atau 120 Bundes yang telah mengumpulkannya itu tadi. Nah, terus hasil survei itu dari 2.600-an Bundes yang mengumpul itu, direktur yang mengisi survei itu, jabatan direktur itu 55%, jabatan sekretaris 549 atau 20%, bendahara 19%, dan lainnya itu ada 122 orang, 4,47%. Itu ada pengawas dan anggota Bundes. Selanjutnya, lanjut Mbak. Selanjutnya usaha utama yang sedang dijalankan. Jadi Bundes itu ditanya usaha apa yang utama yang telah dijalankan. Ternyata tidak sesuai dengan prediksi kita bahwa pertanian dan perkebunan, ternyata yang paling banyak itu adalah peternakan dan perikanan. Itu 1.188 Bundesa atau 43% dari seluruh responden. Jadi usaha yang paling di atas itu adalah peternakan perikanan atau budidaya, pengolahan, pemasaran hasil. Terus yang kedua baru pertanian dan perkebunan, itu 33%. Selanjutnya pedagang, sembako, produk pertanian, produk UMKM dan lain-lain itu 31%. Ada jasa listrik, air bersih, sampah dan sewa alat itu 784 responden atau 28%. Pengelolaan keuangan mikro, simpan pinjam, ada 689 Bundes atau 25,22%. Ada pengelolaan pariwisata 213 atau 7,8%. Ada pasar desa 88 Bundes atau 3,2%. Ada industri kreatif itu 82 atau 3%. Ada pengelolaan Bundesa bersama ada 33 yang mengisinya atau 1,21%. Terus lebih rinci lagi spesifiknya usaha-usaha lainnya. Lanjut Mbak. Usaha keuangan dan payment point online bank, yaitu simpan pinjam. Ini adalah layanan yang paling umum, baik dalam bentuk simpan pinjam konvensional maupun koperasi simpan pinjam yang diisi dari teman-teman Bundes. Terus ada agen keuangan, layanan seperti Briling yang berfungsi sebagai agen bank yang transaksi keuangan juga sangat dominan di survei ini, ada beberapa yang mengisinya. Terus layanan lainnya terdapat juga layanan keuangan lainnya seperti perkreditan dan gadai sawah. Ada juga yang Bundes yang mengisi seperti itu. Terus lanjut, menarik ini untuk dilihat usaha-usaha Bundesa yang terkumpul. Ada penyewaan alat, berbagai jenis penyewaan disebutkan seperti sewa tenda, kursi, alat musik, sound system, tenda terowongan, dan dekorasi. Terus ada penyewaan kendaraan, terdapat juga layanan penyewaan, ada Bundes yang mengelola penyewaan mobil, ada mobil pick up, ada bus, bahkan bus ada juga dump truck dan hand traktor. Lanjut, perdagangan dan layanan publik lainnya, ada distribusi kebutuhan pokok, paling sering disebutkan adalah penjualan gas LPG dan tabung gas LPG 3 kg, serta pupuk dan pakan ternak. Selanjutnya ada juga Bundes yang bahwa ada kios toko desa, usaha seperti toko bangunan ada, kios pakan ternak ada, ATK, fotokopi, kantin, waserda, dan toserba juga banyak dijalankan. Layanan umum termasuk di dalamnya adalah ada depot air minum, ada isi ulang air minum,
ada layanan jaringan internet wifi, sudah ada desa yang BUMDes yang melaksanakan itu, dan ada industri TV kabel. Selanjutnya kami juga bertanya bahwa potensi utama desa yang belum dikembangkan apa-apa, potensi yang belum dikembangkan. Jadi paling dominan menjawab itu bahwa ada sektor pertanian dan peternakan. Potensi pertanian unggulan, jawaban paling dominan adalah hasil pertanian unggulan, pertanian, dan hasil pertanian. Secara umum ada juga potensi spesifik yang disebutkan, seperti padi, jagung, kopi, sawit, dan perkebunan, bahwa ada potensi-potensi itu tapi belum dikelola BUMDes. Terus ada potensi peternakan dan perikanan, termasuk di dalamnya adalah peternakan, perikanan, ayam petelur, pengemukan sapi, dan budidaya ikan air tawar. Jadi BUMDes menjawab bahwa ada potensi ini sebenarnya di desa kami, tapi kami belum mengelolanya. Selanjutnya sektor pariwisata dan kerajinan, potensi wisata alam, jawaban yang paling sering muncul adalah potensi wisata alam. Jadi banyak BUMDes itu desa yang memiliki potensi wisata alam tapi belum dikelola. Jadi ada wisata alam, wisata pantai, potensi bahari juga disebutkan dalam survei tersebut. Terus disebutkan juga potensi kerajinan tangan khas dan kerajinan menjadi fokus yang bisa mencakup produksi lokal. Bahwa ada sebenarnya kerajinan di desa mereka, tapi belum dikelola karena belum dipasarkan, tapi ada kerajinan itu. Terus ada kearifan lokal, ini termasuk jawaban yang unik dan bisa menjadi basis untuk pengembangan wisata budaya dan produk khas. Terus lanjut, ada sumber daya dan lainnya, sumber daya alam secara umum disebutkan beberapa kali, termasuk potensi spesifik seperti rumput laut dan air bersih. Jadi tadi ada juga ternyata air bersih yang BUMDes menganggap bahwa ini adalah potensi untuk dikelola BUMDes tapi belum dikelola. Ada juga dan lain. Beberapa jawaban mengindikasikan bahwa belum ada potensi spesifik yang terindikasi, dan bahkan belum ada yang sama sekali. Ada juga BUMDes begitu, bahwa belum ada potensi memang, seperti tidak ada atau belum ada, yang ini menunjukkan bahwa beberapa desa masih memerlukan pendampingan lebih intensif dari awal untuk mengidentifikasi potensi mereka. Jadi ada teman-teman BUMDes juga menjawab bahwa tidak ada potensi mereka. Ini saya pikir butuh pendampingan untuk menggali lebih dalam potensi yang ada di desa. Lanjut lagi, Pak. Terus kami juga tanya masalah tantangan utama yang dihadapi BUMDesa Anda saat ini. Jadi di situ jawaban yang paling utama adalah, yang paling banyak muncul adalah keterampilan SDM. Di benak kami sebelum melakukan survei ini, kendala modal, ternyata bukan. Modal bahkan nomor 4. Ya, modal kendala utama yang teman-teman BUMDes itu rasakan adalah keterampilan sumber daya manusia. SDM pengelola BUMDes itu dia rasakan. Terus yang kedua masalahnya adalah sarana prasarana penunjang usaha. Itu 44%, tadi SDM itu 53%, artinya keterbatasan SDM 53%. Terus masalah ketiga yang mereka rasakan adalah pertanggungjawaban. Bagaimana pencatatan pelaporan keuangannya, manajemen keuangan itu 39%. Baru permodalan keempat 37,8%. Terus permasalahan produk, terus identifikasi dan pengembangan potensi usaha baru, terus persaingan usaha, legalitas perizinan, ini juga muncul. Beberapa teman-teman BUMDes yang melakukan, ingin mengembangkan usaha, susah merubah NIB-nya. Itu muncul di permasalahan itu. Lanjut, Mbak. Terus lebih spesifik lagi apa masalahnya, yaitu yang tadi permodalan dan keuangan, permasalahan pinjaman. Jadi dia keuangannya bahwa banyak yang BUMDes itu yang melakukan usaha simpan pinjam. Simpan pinjam itu banyak pengurus BUMDesa mengeluhkan banyaknya masyarakat yang menunggak pembayaran simpan pinjam atau sulit mengembalikan pinjaman. Ini sangat menghambat perputaran modal BUMDesa. Jadi banyak keluhan seperti itu muncul, terutama teman-teman BUMDes yang menjalankan usaha simpan pinjam. Baru yang kedua itu kurangnya modal. Tantangan seperti tidak pernah ada penyertaan modal untuk pengembangan unit usaha, dan kurangnya anggaran juga sering muncul, menunjukkan pentingnya dukungan permodalan. Lanjut, lebih spesifik lagi sumber daya manusianya dan kelembagaan.
kapasitas pengelola, banyak bundesa yang menghadapi masalah terkait kurangnya pelatihan dan tata cara pengelolaan dan pembukuan, serta rendahnya kapasitas kompetensi SDM pengelola. Terus struktur dan komitmen pengurus, terdapat masalah direktur tidak menerima masukan atau kurangnya tenaga kerja bundes, dan tidak ada pengurus yang mau bertahan bekerja karena penghasilan tidak pasti. Ini masalah-masalah yang muncul. Terus ada juga sinergi internal, kurangnya koordinasi antara pengurus bundesa, dan itu menghambat juga operasional. Lanjut, terus regulasi dan dukungan eksternal, kurangnya dukungan desa. Jadi ada juga bundes mengeluhkan bahwa dukungan dari pemerintah desa yang kurang, dan kurangnya koordinasi pengelola bundesa dan pemerintah desa. Terus terkait juga regulasi dan hukum, sebagian besar bundesa menghadapi kendala terkait regulasi seperti itu tadi, badan hukum dan IMIB. Tadi itu terutama terkait KBLI-nya, jenis usahanya, yang di AHU tidak tercantum usaha tersebut yang mereka jalankan, sehingga susah menambahkan NIB. Itu masalah-masalah. Terus operasional dan sarana prasarana, transportasi dan lokasi, kendala seperti transportasi, alat distribusi, lahan untuk kandang belum strategis, dan lokasi yang tidak disiapkan menjadi hambatan yang dalam pengembangan usaha. Terus infrastruktur dan jaringan, masalah kondisi jaringan yang kurang stabil menghambat komunikasi, dan jaringan tidak stabil menunjukkan kebutuhan untuk infrastruktur digital yang lebih baik. Ini masalah-masalah yang muncul di teman-teman bumdesa. Terus kami minta juga teman-teman bumdesa untuk memberikan saran dan masukan. Jadi umumnya saran dan masukan itu pelatihan dan peningkatan SDM, intensitas dan kualitas pelatihan. Para pengelola meminta pelatihan yang rutin, berkelanjutan, lebih intensif, dan spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi itu yang mereka sarankan. Terus fokus pelatihan, materi yang dibutuhkan adalah keuangan, manajemen usaha, strategi dan operasional, terus pemasaran digital, yang perluasan akses pasar, terus teknis, pengolahan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Mereka butuh hal-hal tersebut. Terus metode pelatihan, banyak yang berharap pelatihan dilakukan secara tatap muka, offline, dan langsung ke lapangan di setiap kabupaten atau desa-desa pelosok. Itu saran dari teman-teman bumdesa. Terus ada juga saran permodalan dan sarana prasarana, penyertaan modal. Ada harapan besar agar balai dan pemerintah terkait dapat memberikan bantuan permodalan untuk meningkatkan jumlah modal untuk pengembangan usaha baru. Terus ada pengadaan sarana, beberapa bumdesa juga membutuhkan bantuan dalam pengadaan alat produksi, sarana prasarana penunjang usaha, dan infrastruktur akses internet. Terus bantuan fasilitasi akses pasar, akses pemasaran, permintaan bantuan untuk pemasaran skala luar daerah, dan pengurusan kerjasama dengan pengusaha besar. Sangat sering diutarakan ini, sering muncul di saran-saran itu. Terus bantuan identifikasi potensi. Jadi beberapa desa, bumdesa masih membutuhkan bantuan dari balai untuk mengidentifikasi potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan sebagai unit usaha. Terus saran selanjutnya itu isu legalitas dan kelembagaan. Jadi ini sering sekali muncul. Pengurusan badan hukum, bantuan untuk pengurusan badan hukum adalah prioritas karena banyak yang mengalami kesulitan teknis dalam proses pendaftarannya. Terus regulasi internet, terdapat harapan akan adanya regulasi yang jelas terkait peran pengurus untuk meningkatkan kesejahteraan dan komitmen mereka. Harapan ini juga termasuk perlunya perlindungan yang kuat dan tinjauan ulang aturan masa jabatan pengurus yang dianggap rawan politik. Inilah tadi hasil yang terkumpul dari 2.600 bundes yang ada di wilayah Sulawesi. Selanjutnya kami akan presentasikan hasil survei kebutuhan kolaborasi yang teman-teman TPP telah mengisi. Jadi
Ada yang tidak muncul ya. Jadi ada 2.413 TPP yang telah mengisi hasil survei ini. Ini tidak terlalu terpotong ya. Jadi 2.413 itu terdiri dari pendamping lokal desa itu 44% dari total 2.400 tadi atau 1.083 orang. Terus pendamping desa itu 974 responden atau 40,36%, TAPM Kabupaten 312 atau 12,93%, TAPM Provinsi 16 atau 0,6%, tidak sampai 1%. Terus selanjutnya wilayah ini per wilayah Sulawesi Barat itu 95% atau 256 yang mengisi, Sulawesi Utara 501% atau 501 responden atau 80%, Gorontalo 192 atau 77%, Sulawesi Tenggara 510 atau 66%, Sulawesi Tengah 370 TPP yang mengisinya atau 57%, dan Sulawesi Selatan yang mengisi 584, walaupun paling banyak tapi hanya 55%, karena memang TPP di Sulsel itu 1000 lebih, 1053. Terus ini juga sangat menarik, ternyata teman-teman TPP itu kami tanya terkait pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat, lebih 5 tahun itu 2020 peserta atau 83%. Jadi 83% teman-teman TPP itu telah berpengalaman memberdayakan masyarakat itu lebih dari 5 tahun. 1 sampai 3 tahun hanya 12%, 3 sampai 5 tahun itu hanya 3%, dan yang kurang 1 tahun hanya 3 orang atau 0,1% dari seluruh responden. Mbak, lanjut. Kenapa begini semua ya? Ditanya apakah saya share kembali ya? Mungkin saya share PDF-nya saja, Mbak. Apa terpotong? Maaf ya, saya ternyata terpotong itu anunya. Kami share. Kami share PDF-nya supaya tidak itu. Coba dibuka, Mbak. Saya sudah kirim. Dah. Bisa terpotong ya, ya. PDF, saya kirim PDF. Ya, ini ada lanjut. Ini tadi pengalaman pemberdayaan sudah kita bahas. Terus apakah penting berkolaborasi? 1.131 peserta atau 46% mengatakan sangat penting, 985 atau 40% mengatakan penting, 280 cukup penting, ada 13 orang kurang penting, dan ada 4 responden dari TPP atau 0,1% mengatakan tidak penting. Terus kami tanya apakah, lanjut Mbak, apakah pernah berkolaborasi dengan balai? Ternyata ini menarik, 67
teman-teman dari TPP itu tidak pernah berkolaborasi dengan kita. Dan hanya 32% atau 789 dari 4.000 dari total responden itu mengatakan ya pernah berkolaborasi. Terus bidang apa saja yang paling membutuhkan sinergi kolaborasi antara TPP dengan PSM? Itu yang paling banyak adalah peningkatan kapasitas Bundes. Jadi teman-teman TPP mengharapkan kolaborasi dengan kita itu terkait kapasitas Bundes. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman TPP membantu kami untuk mengidentifikasi Bundes itu. Nanti kami share linknya dan hasilnya nanti kami petahkan per kabupaten, per provinsi dan per kabupaten apa-apa kebutuhannya Bundesa itu. Dan bisa kita raporkan nanti hasilnya setelah terkumpul. Terus yang kedua itu penguatan kelembagaan masyarakat desa. Ini tadi sangat cocok itu pembentukan forum Bundes. Terus pengembangan produk unggulan desa. Ini menarik nanti kita anukan, diskusikan bersama. Pelestarian dan pengembangan kearifan lokal dan lainnya sebutkan. Dan ada 85 orang menyebutkan lain-lainnya. Terus ini penting, lanjut Mbak. Ini penting saran dari teman-teman TPP. Yang pertama, yang paling sering muncul itu peningkatan komunikasi dan koordinasi. Jadi saran terbanyak datang dari kategori ini menunjukkan kebutuhan tinggi akan interaksi teman-teman TPP yang lebih terstruktur. Ya, ada di situ rapat dan diskusi rutin. Terdapat permintaan kuat dari teman-teman TPP untuk mengadakan pertemuan koordinasi dan fokus grup discussion secara rutin, baik bulanan, triwulanan, maupun dengan intensitas yang lebih tinggi, baik secara langsung maupun melalui Zoom meeting. Terus yang kedua, komunikasi intensif. Diperlukan komunikasi yang intensif dan berkelanjutan, termasuk melalui grup komunikasi bersama seperti WhatsApp untuk memudahkan pertukaran informasi. Terus ada agenda dan perencanaan bersama. Kolaborasi harus dimulai dengan penyusunan rencana kerja tindak lanjut dan secara bersama membuat agenda kolaborasi untuk menyelesaikan masalah di desa dan menyamakan tujuan yang ingin dicapai. Ini masukan teman-teman dari TPP. Terus ada interaksi langsung. PSM diharapkan dapat melakukan kunjungan atau interaksi langsung dengan TPP di daerah untuk memahami dinamika lapangan dan menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Terus lanjut Mbak, yang kedua itu kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas. Jadi saran ini berfokus pada kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan praktis. Di situ ada pelatihan, workshop bersama. Pelatihan dan workshop bersama sangat diharapkan agar sinergi berjalan baik dengan topik spesifik seperti peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa, laporan keuangan BUMDesa, dan pendekatan sosial serta teknik pemberdayaan. Bagaimana melakukan pemberdayaan. Terus ada bimbingan teknis dan OJT disarankan untuk mengadakan bimbingan teknis dan on the job training bersama untuk pembelajaran dan yang lebih praktis. Lanjut ke yang ketiga, dukungan kelembagaan dan panduan kerja. Kategori ini menyoroti kebutuhan akan landasan formal dan struktural untuk kolaborasi. Jadi teman-teman TPP mengusulkan agar adanya panduan dan juknis. Diperlukan adanya buku pedoman atau petunjuk teknis yang menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak agar kolaborasi memiliki acuan bersama yang jelas. Itu saran teman-teman TPP. Terus ada legalitas kerjasama. Teman-teman TPP menyarankan untuk membuat MOU atau form kolaborasi agar TPP memiliki legalitas dalam mensosialisasikan program-program PSM. Ini juga kami diskusikan dengan Pak Kapus, katanya sudah ada di keputusan menteri yang terbaru. Terus ada dukungan anggaran. Bagaimana kolaborasi memerlukan dukungan anggaran yang memadai, termasuk biaya untuk koordinasi, monitoring, dan pendampingan. Terus yang keempat, Mbak, saran program, inisiatif, dan konkret. Jadi beberapa tanggapan memberikan ide program yang lebih inovatif dan spesifik. Yang pertama itu proyek bersama. Terdapat usulan untuk membuat proyek bersama seperti proyek bersama sekolah desa
untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Insya Allah ke depan kita bangun sementara ini membangun aplikasi. Semoga itu nanti bisa menjadi media bagi kita bersama-sama untuk mengadakan pemberdayaan masyarakat secara berjenjang dan terdata dengan sistematis. Terus perencanaan berbasis data. Diharapkan adanya program pemberdayaan masyarakat yang dibuat berdasarkan perencanaan berbasis data dan dapat dimonitoring outputnya secara rutin. Insya Allah itu tadi setelah identifikasi Bundesa kami akan petakan buat laporan per kabupaten, per provinsi, per kabupaten untuk kita bersama-sama melihat data tersebut dan bagaimana mempelajari dan membuat rencana untuk pengembangan Bundesa. Terus ada juga pertanian terpadu. Salah satu saran unik adalah agar kolaborasi dapat mendukung desa untuk kembali pertanian organik dan terpadu. Ini ada juga TPP menyarankan seperti ini. Terus yang kelima atau yang terakhir, peran positif dan motivasi. Beberapa tanggapan menunjukkan dukungan moral dan antusiasme terhadap kolaborasi ini. Ada dukungan penuh, banyak saran yang bersifat pendukung seperti lanjutkan, saling support, semangat yang tinggi, menunjukkan bahwa TPP menyambut baik inisiatif kolaborasi ini. Terus ada harapan besar juga para pendamping berharap kolaborasi ini dapat segera terrealisasi dan berjalan dengan baik, serta berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas program dan kesejahteraan masyarakat. Itulah tadi hasil survei kebutuhan kolaborasi yang diisi oleh teman-teman TPP. Kami berharap nanti ada tindak lanjutnya diskusi ini, rapat koordinasi ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau tidak terlalu jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi Pasanangi. Sekianlah pemaparan yang disampaikan oleh dua pembicara kita pada siang hari ini. Selanjutnya kami membuka ruang untuk tanya jawab. Ya, diskusi ya. Nah, saya minta perwakilan dari 3 provinsi, mungkin ada yang dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Pak Doli dari mana? Pulau Mangkok ya, Sulawesi Utara ya. Silakan Pak Doli. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan. Ini mungkin bukan bertanya, sekedar saran dari sisi survei, Pak. Ya. Masukan dari sisi survei. Ada perlu mungkin dimasukkan dalam sisi survei ada tentang tidak hanya terkait dengan kinerja pengurus BUMDes ataupun kinerja BUMDes itu sendiri, tapi juga mungkin perlu dimasukkan juga data tentang bagaimana keterlibatan dan keseriusan pemerintah desa, lembaga di desa dalam pengembangan kebumdesan itu sendiri, hingga kepedulian dari pemerintah kabupaten, kecamatan. Ini mungkin perlu, sebab ada juga pengaruhnya terhadap pengembangan BUMDes itu dari sisi peran dari pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten. Saya kira itu hanya masukan saja, Pak. Terima kasih. Ya, sudah. Ya. Bagus. Terima kasih. Mungkin ditanggapi langsung sama Andi Pasanangi, silakan. Terima kasih banyak Pak Doli dari Bulan Komodo Sulawesi Utara, masukannya sangat luar biasa. Keseriusan pemerintah desa dan pemerintah secara berjenjang kecamatan kabupaten ini sangat tepat Pak, karena tanpa komitmen dari pemerintah desa yang memiliki BUMDes itu, saya pikir BUMDes susah berjalan walaupun manajernya memiliki entrepreneur. Mungkin ini masukan, nanti kita sama-sama rumuskan bagaimana membangkitkan komitmen pemerintah desa itu terhadap pengembangan desa. Karena kalau koperasi desa kan milik masyarakat, kalau BUMDes itu milik pemerintah desa.
Jadi sudah sewajarnya betul-betul pemerintah desa komitmennya tinggi terhadap pengembangan BUMDes tersebut. Terima kasih banyak masukannya Pak. Ini masukan yang sangat baik. Insyaallah kita akan jadikan salah satu masukan untuk pengembangan BUMDes itu terkait komitmen pemerintah secara berjenjang dari desa sampai Pak Bupati. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Andi Pasanangi. Semoga bisa membantu Pak Doli ya. Ya, mungkin ada teman dari Sulawesi Tenggara maupun Gorontalo. Gorontalo Ton, Gorontalo. Ya, ya, Pak Febrian, silakan Pak Febrian dari Gorontalo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Pak Eko? Oh, kedengaran sekali. Lengkap. Ya, saya dari Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bualemo. Kebetulan sebagai koordinator kecamatan sekaligus PIC BUMDes. Saya hanya fokus pada tadi juga menjadi saran Pak Pak terkait dengan legalitas BUMDes. Di mana kendala teknis yang kita hadapi itu sebenarnya bukan pada proses penyusunan dokumennya, tetapi lebih pada durasi waktu verifikasinya yang terlalu lama, sehingga ini yang terkadang membuat kita terhambat, di mana di proses pendaftarannya itu tertuang bahwa maksimal proses verifikasi itu 5 hari. Sementara di sendiri ada sudah dari bulan Agustus kemarin hingga hari ini belum ada proses verifikasi. Sehingganya kami berharap mungkin dari pihak Balai Makassar bisa menjadi jembatan bagi kami TPP untuk melakukan komunikasi. Karena terkadang kalau komunikasinya lewat helpdesk, terkadang tidak mendapat respon, bahkan tidak ada perkembangan terhadap proses pengajuan dokumen. Jadi mungkin bisa difasilitasi oleh pihak Balai dalam hal ini. Mungkin ada admin di pihak Balai supaya koordinasi kita lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Febrian. Mungkin langsung ditanggapi oleh Pak Andi Pasanangi. Terima kasih banyak Pak Febrian dari Bualemo, Gorontalo, terkait legalitas BUMDesa. Ini memang menjadi masalah Pak, masalah serius. Baik bagi BUMDesa yang sama sekali belum memiliki badan hukum, maupun BUMDesa yang sudah berbadan hukum. Jadi masalah yang belum memiliki legalitas badan hukum, masalahnya adalah sulit ketika ingin memperoleh badan hukum pada waktu yang sangat tidak jelas berapa lama prosesnya, ada sampai 20 hari, 1 bulan belum ditindaklanjuti padahal sudah dilengkapi berkas-berkas yang masuk. Sebenarnya masalah ini kami peroleh mulai dari bulan Juli saat ketahanan pangan mulai diluncurkan, karena ada mewajibkan di situ salah satunya adalah BUMDesa untuk mengelola, dan BUMDesa itu ya dikatakan BUMDesa ketika dia berbadan hukum. Jadi ini masalah muncul terus, kami karena banyaknya masalah ini maka kami webinarkan Pak di bulan Agustus ya, Juli itu diwebinarkan, ada kampus, ada pihak-pihak terkait semua, termasuk pengelola yang mengelola verifikasi itu datang langsung ke Makassar. Hanya memang kendalanya Pak itu 85.000 BUMDes yang harus mereka secara bersamaan, harus mereka betul-betul memverifikasinya, yang hanya berapa orang ya, 4 orang itu verifikator. Di situ keluhan pertama dari verifikator. Tapi ini akan kami teruskan lagi, insya Allah Pak. Kami akan data ke depan Pak Koordinator, kita buat pendataan lebih rinci lagi terkait ini, dan itu kita menyurat langsung atau menyampaikan ke Kepala Balai, itu langsung memberikan ke yang menangani UK1 yang menangani perizinan tersebut. Mungkin itu nanti jalan keluarnya. Nah, terutama yang terkait Pak Febrian, terutama yang terkait BUMDesa yang sudah memiliki badan hukum terus mau mendapatkan jenis usaha. Itu tidak mungkin bisa mengurus NIB-nya jika tidak ada KBLI terkait jenis usaha yang diakunya. Itu tidak tidak mungkin.
harus dilakukan perubahan aku. Nah ini fatal karena sampai sekarang belum ada solusinya. Sampai sekarang aplikasi Bundesa itu belum ada fitur untuk perubahan atau penambahan KBLI atau jenis usaha. Jadi saya sarankan sebenarnya ada jalan singkat tapi memang butuh biaya, yaitu melalui notaris. Bapak Ibu pengurus Bundesa kalau merasa sangat penting dan mendesak untuk melakukan perubahan Bundesa ya melalui notaris. Mungkin teman-teman TPP bisa mengkoordinir dengan melakukan lobby agar tidak terlalu mahal. Kalau di Sulsel itu bisa sampai 1.500.000. Kalau kolektif itu salah pasti murah dibanding sendiri. Jadi di setiap kabupaten ada notaris tertentu yang sudah di lobby teman-teman TPP agar bisa karena ini saya pikir adalah jalan terbaik ini kalau berubah kecuali lewat notaris dan itu berbayar. Dan ini bukan memang ada komunikasi yang terpotong, aplikasi yang terpotong antara dari Kemendesa, aplikasi Bundesa ke aplikasinya Kementerian Hukum. Di situ belum ada fitur berubahnya. Jadi itu masih sementara diproses. Hanya memang kalau mendesak ya bisa melalui notaris. Demikian juga untuk pemberitahuan kalau sangat mendesak harus melalui notaris. Yang penting kan berperan hukum. Mungkin itu jawabannya Pak. Tapi kami coba nanti buat identifikasi khusus untuk terkait masalah ini. Dan kami sarankan ketika Bapak Ibu mengurus nantinya, yang paling penting adalah email. Tolong pastikan email Bundesa, jangan sampai pengurusnya berganti, susah lagi tuh telusurinya. Karena tidak kita bisa masuk aplikasi kalau tidak ada emailnya itu. Makanya setiap Bundesa harus punya nomor telepon tersendiri dan buat email dari nomor telepon tersebut. Supaya kalau pengurusnya berganti, itu tetap kita bisa masuk di aplikasi perizinan terkait aku dan NIB tersebut. Dan ada tanda lainnya, karena butuh semua email. Jangan email pribadi, jangan email direktur, email bendahara, email sekretaris, jangan. Email Bundes. Ini penting teman-teman TPP untuk mensosialisasikan ke teman-teman Bundes bahwa mereka harus dalam proses pengurusan perizinan itu punya email Bundes dan nomor telepon. Jadi kalaupun dilupa passwordnya kan terverifikasi di nomor telepon itu, telepon Bundes, yang memang Bundes itu memilikinya. Mungkin itu Pak Eko, saran dari kami. Baik, terima kasih Pak Nani. Nanti mungkin Pak Febrian kalau ada yang mau ditanyakan bisa lebih lanjut. Ya, untuk selanjutnya Pak Zainuddin dari Kecamatan Baula, Sulawesi Tenggara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik terkait dengan kegiatan Sung hari ini Pak, ini sangat menarik, sangat bagus. Namun yang dibahas terkait dengan Bumdes dan tentunya tidak bisa kita pungkiri ada beberapa hal yang perlu kami diskusikan di sini. Terutama ada beberapa saran yang akan kami berikan Pak atau usulan. Terkait dengan itu, bahwa di kalangan Bumdes itu tentunya sering terjadi pergantian kepengurusan, dan itu yang terkadang kami kewalahan dalam memberikan sebuah pemahaman. Karena kenapa setiap kepengurusan itu kami lakukan lagi OJT. Kemudian yang kedua Pak, terkhusus pada usaha simpan pinjam ini, dan ini tidak bisa kita pungkiri, banyak yang terlewatkan dan banyak masyarakat yang melakukan pinjaman dan itu mereka anggap tuntas. Artinya belum ada pengembalian. Nah, sarannya kami di sini Pak, bagaimana kalau kemudian dari pihak BPP atau yang mengurus Bumdes ini memberikan semacam surat edaran kepada mereka yang meminjam dan yang belum mengembalikan. Dan tentunya mereka ini Pak menganggap bahwa itu dana pemerintah dan mereka susah untuk dimintai pengembalian dana itu, dan itu tidak sedikit Pak. Oleh karena itu kami mengusulkan sekali lagi Pak, memberikan
semacam surat edaran kepada mereka yang meminjam ini agar kemudian secepatnya untuk dikembalikan. Karena ini bukan barang untuk dihabiskan seperti itu. Itu mungkin Pak saran kami terkait dengan pinjaman yang sudah lama beberapa tahun sampai saat ini belum dikembalikan dan itu diadem-ademkan saja oleh mereka yang meminjam, sehingga kami butuh semacam penguatan atau backup terkait dengan melalui surat edaran atau surat peringatan. Bahkan di dalamnya kalau perlu Pak ada sanksi. Saya kira mungkin itu Pak dari kami di wilayah dampingan kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zainuddin. Mungkin pada kesempatan ini akan dijawab langsung oleh Pak Saripudin. Silakan Pak Saripudin. Ya, terima kasih Pak Moderator. Pak Zainuddin dari Sulawesi Tenggara ya. Apa yang disampaikan tadi itu memang umum terjadi Pak. Ya, mungkin rekan-rekan TPP yang lain ya di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara dan sebagainya, juga Sulawesi lain, itu yang memang banyak terjadi. Sebagaimana tadi disampaikan, masyarakat itu kalau milik pemerintah biasanya kan ini kan tidak apa-apa kalau tidak dikembalikan. Itu memang dari awal BUMDes kita ini tidak memiliki instrumen atau alat yang bisa mengikat nasabah bahwa terjadi macet itu ada sanksinya. Jadi mungkin karena ini sudah terjadi, ya tadi sarannya bagus, ada nanti semacam surat himbauan ya karena kita juga tidak bisa memaksa. Tapi kalau himbauan itu boleh. Dan sebenarnya belum perlu sampai di tingkat kementerian, Pak. Kalau kami di Makassar menyarankan diselesaikan dulu di tingkat daerah, paling tinggi lah ke kecamatan, ya paling tertinggi ya bupati. Tapi kalau bisa di tingkat desa dulu melalui himbauan dari kepala desa sebagai penasehat BUMDes juga mungkin berkewajiban kepala desa itu untuk membuat surat himbauan kepada nasabah. Tapi jangan jangan cara-cara yang membuat nanti masyarakat tersinggung ya. Ya kita menjaga perasaannya masyarakat nasabah. Tapi cara-cara yang bijak itu bisa menyelesaikan suatu masalah. Ya mungkin Pak Desa menyurati, dibawa nanti pengurus BUMDes ke rumahnya dengan baik-baik, disampaikan bahwa ini ada surat himbauan dari kepala desa terkait masalahnya, dan juga kita juga harus memahami betul apa penyebab dari macetnya pinjaman itu. Mungkin kalau teman-teman BUMDes datang langsung di rumahnya nasabah kan bisa melihat kondisinya apakah betul-betul itu sangat terjepit sehingga tidak bisa atau bagaimana. Dari situlah nanti dilaporkan ke penasehat dan pengawas BUMDesa. Karena ujung-ujungnya nanti kalau memang itu masyarakat kita kondisinya tidak memungkinkan untuk mengembalikan, ya itu nanti akan dibawa ke musyawarah desa untuk apakah diputihkan atau bagaimana. Tapi itu sangat kondisional Bapak, karena tidak bisa juga kita semua yang macet diputihkan, nanti jadi bangkrut juga BUMDesnya. Jadi ditempuh cara-cara yang bijak lah. Kalau Pak Desanya juga tidak mempan dari pemerintah desa, nanti ditingkatkan lagi ke tingkat kecamatan. Siapa tahu dengan surat dari kecamatan bisa yang ini ya, yang asli. Nanti terakhir sekali baru ke kementerian. Itu mungkin ya. Kemudian yang berkaitan dengan penggantian pengurus BUMDes, teman-teman TPP mungkin perlu mengingatkan ke teman-teman kita yang ada di desa, termasuk ke pemerintah desa, bahwa penggantian pengurus BUMDesa itu kan diatur oleh PP 11 ya, tahun 2021 tentang masa jabatan pengurus BUMDesa yang bisa 5 tahun, bisa diperpanjang 2 periode kalau tidak salah ya. Tolong itu dilaksanakan di desa oleh pemerintah desa, karena itu kalau tidak dilaksanakan itu juga menjadi pelanggaran ya, yang bisa juga menjadi masalah karena bisa menjadi temuan inspektorat. Karena aturan itu kan dikeluarkan termasuk peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri itu kan harus dijalankan oleh pemerintah desa ya. Salah satunya adalah kepengurusan BUMDesa itu wajib mengikuti masa jabatan yang sudah diatur dalam PP 11.
kecuali ada kondisi yang sangat darurat, dan itu pun harus melalui musyawarah desa yang khusus kalau bukan masa jabatannya dihentikan. Jadi menurut saran kami, pendapat kami dari Balai Makassar, tolong nanti teman-teman TPP memperhatikan apa yang menjadi dasar dari pengurus BUM desa itu bisa menjalankan periode kepengurusannya. Kalau perlu dikutip, kemudian disampaikan ke pemerintah desa sebagai pembina BUMDes, sebagai penasihat BUMDes juga, dan pengawas untuk menjalankan aturan itu. Kalau di luar dari aturan itu, tugas kita TPP untuk mengingatkan aparat kita yang ada di desa supaya betul-betul menjalankan apa yang sudah diatur. Kecuali ada kondisi khusus ya, ada kondisi khusus, itu pun harus melalui musyawarah desa khusus. Jadi tidak boleh di luar musyawarah desa pengurus itu diberhentikan, kecuali mengundurkan diri, kan beda. Itu mungkin Pak Moderator yang bisa kami sampaikan. Mungkin waktunya tidak terlalu lama lagi. Bapak Ibu perlu kami sampaikan, jadi kami PSM di Balai Makassar akan betul-betul menjalin koordinasi dengan Bapak Ibu ke depannya. Jadi apapun yang kami lakukan itu mohon bantuan, mohon kerjasama dari rekan-rekan TPP dari semua tingkatan, baik dari provinsi, dari kabupaten, dari kecamatan, sampai yang ujung tombaknya kami, PLD, mohon bantuannya, kerjasamanya, sinerginya, untuk kita menjalankan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kami koordinir dari Makassar. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti ada kesimpulan terakhir dari moderator, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sarifudin. Ini ada chat masuk satu di kita ya, atas nama Ibu Asmi Minasan. Bagaimana dengan akun? Ada banyak. Ada banyak. Oh iya, coba. Nah, ya. Untuk list pertama ya. Nah, dari Pak Aslir Jaya. Tapi ada kesan diskriminasi dalam pengurusan Badan Hukum BUMDes dan Kopdes. Kopdes sangat mudah dalam pengurusan badan hukum. Cuma sekali rapat langsung bisa terbentuk, bahkan sampai dengan badan hukumnya. Sedangkan BUMDesa prosesnya tidak dapat seperti itu. Harus mengajukan nama terlebih dahulu di Kemendes, dan selanjutnya mengisi form-form untuk kemudian diajukan kembali ke Kemendes untuk diproses badan hukumnya. Ya. Mungkin langsung jawab. Iya, bisa langsung dijawab Pak. Terima kasih Ibu Bapak Aslir Jaya, Sarjana Teknik. Pertanyaannya ada diskriminasi. Mungkin begini Pak, karena BUMDes itu kan gratis. Karena kita punya aplikasi dan punya punya perjanjian kerjasama dengan Kementerian Hukum, makanya ada verifikator di BUMDesa. Jadi verifikatornya itu terbatas 5.000 BUMDesa. Tidak seperti Kopdes. Kopdes itu melalui notaris masing-masing di kabupaten kota yang telah ditunjuk, dan dia berbayar kalau tidak salah sampai 2,5 ya, kalau saya tidak salah. Jadi itu memang cepat Pak. Jadi Bapak Ibu BUMDes yang belum terbentuk, sebagai langkah awal tetap mengajukan nama, tetap ikuti proses. Hanya memang kalau terlalu lama prosesnya tidak selesai, bisa melalui juga seperti jalan yang ditempuh Kopdes, yaitu melalui notaris. Itu pasti cepat. Kalau melalui notaris pasti cepat. Nah, ini BUMDes-BUMDes yang ada di desa supaya bisa murah, bisa tidak terlalu tinggi. Kalau di Sulsel saya pernah bicara-bicara sama teman-teman notaris,
mereka mampu melakukannya dengan hanya 1,5 juta. Itu sudah bisa. Nah, saran saya tadi itu, kalau mau melalui notaris, yang pertama harus nomor telepon Bundes, jangan nomor telepon pribadi, dengan email Bundes. Itu saran saya pertama. Yang kedua, masukkan NIB, masukkan KBLI, jadi susah sebanyak-banyaknya, supaya tidak ada perubahan lagi. Masukkan, walaupun belum dilaksanakan, masukkan saja. Seperti pengusaha jaringan, masukkan, walaupun belum dilaksanakan. Air minum, kalau memang semua potensi-potensi yang ada, dimasukkan. Terkait ketahanan pangan dimasukkan, terkait pengadaan MBG masukkan saja semuanya di AHU, karena itu kan tidak. Nah, kalau sudah masuk di AHU tidak dibatasi mengurus NIB-nya karena online, tidak lagi. Tapi kalau tidak ada di AHU KBLI terkait jenis usaha, NIB tidak mungkin terbit. Jadi itu saran saya, teman-teman. Ada dua hal diperhatikan kalau mau membentuk Bundesa. Hal pertama itu tadi, email, nomor telepon, harus nomor telepon Bundesa, jangan pribadi. Karena tadi itu kalau berganti pasti susah. Itu yang pertama. Yang kedua, masukkan sebanyak-banyaknya jenis usaha, KBLI. Masukkan sebanyak-banyaknya, koordinasi dengan notaris. KBLI itu ada, si KBLI di NIB ada. Buku NIB banyak di-download di internet. ChatGPT juga bisa dipakai bertanya, kalau usaha ini apa KBLI-nya, itu langsung muncul. Mungkin itu jawaban di pertanyaan pertama. Lanjut Mbak, pertanyaan kedua. Dari Laude. Ya, Ini Pak Laude itu ya, Harusdin. ya sama, langsung saja. Ya, pertanyaan, bagaimana dengan akun Bundes yang tidak bisa akses karena ada 4 Bundesa di Buton Utara tidak terbuka linknya? Masalahnya email mungkin ya Pak. Ini memang kalau masalahnya email agak susah, makanya tadi saya sarankan harus di reset itu kalau bikin akun baru. Ini pengurus baru ini. Itu pengurus baru ini. Itu makanya saya sarankan email itu Bundes itu harus punya nomor telepon. Jadi walaupun berganti pengurusnya, nomor teleponnya tetap dan diketahui Pak Desa. Itu penting sekali. Bagaimana dengan akun Bundesa yang tidak bisa diakses? Iya. Kurang jelas ini. Maksudnya akun Bundesanya tidak bisa diakses. Karena memang kalau hilang emailnya itu susah di hanya sampai sekarang. Dan di atas tadi itu yang kedua Pak. Sama saran. Oh, saran saja. Coba sarannya ditampilkan, dibacakan. Jadi ada saran dari Laude Asrudin dari Wolasi. Dia sarannya, Assalamualaikum, kedepannya sebagai syarat pengajuan dana desa tahap 1 tahun 2020, desa harus melampirkan dokumen Bundes atau notaris. Jadi sebenarnya bukan atau notaris, ini AHU. AHU itu badan hukum. Saya yakin dengan syarat seperti ini, semua Bundes yang ada itu berbadan hukum, dan desa-desa yang belum membentuk Bundes pasti akan membentuk Bundes. Mohon menjadi perhatiannya. Bagus juga saran ini, agar bisa diteruskan sarannya ini ke lebih atas. Agar itu bukan notaris ya, AHU. Jadi AHU itu bisa diperoleh melalui aplikasi, bisa juga melalui notaris. Mungkin. Ada lagi? Sudah. Ya. Baik, terima kasih Bapak pembicara. Mungkin dari pihak balai ada Pak Dirijal, silakan. Ya, baik. Mungkin kita putuskan hasil rapat terkait dengan membangun sinergitas untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, jadi kesimpulannya adalah sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dan fokus grup diskusi yang telah dilaksanakan selama 2 tahap, yaitu tahap pertama pada hari Kamis
hari Jumat, pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025, dan tahap kedua pada hari ini tanggal 1 September 2025. Kemudian dokumen rencana kerja tindak lanjut atau RKTL ini disusun untuk memetakan langkah-langkah strategis atau operasional yang akan dilakukan bersama antara penggerak swadaya masyarakat atau PSM, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Makassar dengan tenaga pendamping profesional di wilayah. Nah, adapun tujuannya adalah membangun kerangka kerja kolaborasi yang konkret dan terukur untuk memastikan sinergi program pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDesa. Nah, hasil rapat koordinasi dan FGD berdasarkan diskusi yang telah berjalan disepakati 3 poin utama sebagai fokus kolaborasi dan tindak lanjut, yaitu identifikasi dan pemetaan kondisi BUMDesa di wilayah dampingan. Yang kedua, pembentukan forum BUMDesa mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Yang ketiga, penyusunan rencana kerja bersama antara TPP dan penggerak swadaya masyarakat. Nah, rencana kerja tindak lanjutnya berikut adalah detail rencana kerja yang akan diimplementasikan. Yang pertama adalah pelaksanaan identifikasi badan usaha milik desa atau BUMDesma. Kegiatannya tenaga pendamping profesional, baik tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, pendamping desa maupun pendamping lokal desa akan secara aktif membantu dalam proses identifikasi dan pemetaan data BUMDesa di wilayah kerja masing-masing, yang bertujuan memperoleh data yang akurat mengenai kondisi, potensi, dan tantangan yang dihadapi oleh BUMDesa yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan program pelatihan dan pendampingan yang tepat sasaran. Nah, peran PSM akan menyiapkan instrumen survei ataupun identifikasi dan memberikan dukungan teknis yang diperlukan. Yang kedua, pembentukan forum BUMDes tingkat kecamatan dan kabupaten. Membentuk forum BUMDesa di tingkat kecamatan dan kabupaten sebagai wadah kolaborasi. Tujuannya adalah menciptakan platform bagi pengelola BUMDesa untuk saling berbagi pengalaman, penyelesaian masalah, dan bersinergi dengan dalam pengembangan usaha. Forum ini juga akan menjadi mitra strategi bagi TPP dan PSM. Mekanismenya, pembentukan forum akan dikoordinasikan oleh TPP di tingkat kecamatan dan kabupaten dengan pendampingan dari PSM. 3. Rapat koordinasi rencana kerja bersama. Kegiatan mengadakan rapat koordinasi khusus untuk menyusun dan menyepakati rencana kerja kolaborasi secara detail. Waktu pelaksanaan akan dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 dengan agenda utama finalisasi RKTL atau rencana kerja tindak lanjut. Sebagai catatan, penetapan target waktu membentuk forum di tingkat kecamatan dan kabupaten akan dibicarakan dan disepakati pada rapat ini atau selanjutnya. Demikian hasil dari rapat kolaborasi dan forum diskusi. Ya, untuk selanjutnya nanti kami akan meng-share link. Sudah. Oh ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Terima kasih kepada Pak Koordinator Provinsi Sulawesi Utara Bapak Lagina, kemudian Sulawesi Utara Bapak Devri Supit, dan Korprov dari Gorontalo Bapak Yakub, dan kepada
koordinator kabupaten yang kami tidak bisa sebut satu persatu, terima kasih atas atensinya. Kemudian PD maupun PLD, terima kasih. Sebelum kami tutup, izinkan kami untuk memberikan sebuah pantun. Ke arah pembeli buah kurma, malah dapat buah kelapa. Mari kita saling bekerja sama untuk mencapai cita-cita desa bersama. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, atas atensinya kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah. Mungkin bisa diaktifkan monitornya Bapak Ibu. Kemarin dulu. Kita akan lakukan foto bersama sebagai dokumentasi. Dibuka dulu kameranya. Dibuka semua kameranya. Ya, 1 2. Ya, slide kedua, 1 2. Belum. 657 ya. Ya, slide kedua. Ya, slide ketiga. Baru kedua. Tunggu. 3. Tiga ya. Absensinya yang mana Sampai jam 1 saja. Tidak bisa dilayani yang lain toh. Trafik. Iya, kerja yang lain. Supaya disiplin juga. Banyak tertutup. Banyak. Hemat kuota. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami perlu informasikan kembali bahwa absensi akan ditutup pada jam 1. Jadi ketika ada yang tidak mengisi absensi, maka sertifikatnya tidak akan terbit karena sistemnya sistem otomatis. Terima kasih Bapak Ibu. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.